Halo teman-teman, teman-teman harus hati-hati karena saat ini sedang semakin marak ya, bukan sedang marak, semakin marak jasa-jasa buat ngebebasin hutang atau meminjam jasa-jasa joki lah ya, meminjam uang dengan data-data yang katanya aman ya. Nah, saya pun sering kali lihat di TikTok itu bagaimana mereka memunculkan video-video pendek ya, yang mana di kolom komentarnya itu bermunculan testimoni-testimoni ya gitu, bahwa terima kasih bang, saya dibantu, saya lunas utang gitu. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati dengan itu karena memang kita nggak tahu juga kan itu apakah timnya dia atau bukan ya gitu, atau memang benar-benar yang dibantu. Karena begini ya, apapun itu bentuknya, jasa itu bentuknya, tetap kan mereka pasti meminta data kita. Nah, data kita itu kan nanti ya khawatir dipergunakan dengan tidak bijak ya. Nah, ada yang misalnya kita itu meminjam, dibantu diselesaikan utangnya, atau jasa joki misalnya, kita ini mau butuh uang berapa lalu bayar dulu, lalu mereka nanti mm, mencairkan begitu ya dengan data tenang aman, datanya palsu, apalah itulah iming-imingnya ya gitu. Nah, tetap harus hati-hati. Nah, teman-teman, ini hanya himbauan ya, himbauan, sama-sama kita waspada, saya juga waspada ya. Video ini sengaja saya bikin karena saya juga khawatir banyak di lingkungan sekitar saya juga yang kena tipu masalahnya ya, yang kena prank gitu ya. Nah, teman-teman saya atau di lingkungan saya ini, mereka juga kena itu kenapa saya tahu ya, mereka cerita gitu, ada jasa joki, ada jasa-jasa bobol pinjol lah ya, pinjol ilegal gitu, mudah cair, pinjol galbay gitu, bisa galbay. Nah, harusnya ya ajakan kita sih ya jangan minjol ya gitu, jangan minjol. Harusnya kalaupun minjol juga ke pinjol yang ilegal, jangan jangan tergiur sama cuplikan-cuplikan pinjol mudah cair gitu ya. Nah, sekalipun mereka membuat itu, harusnya itu untuk edukasi bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini loh ada pinjol ilegal, hati-hati teman-teman gitu kan. Nah, jangan sampai reviewan kita atau kita ketika mereview pinjol-pinjol ilegal malah kita mengajak untuk meminjam ke mereka. Nah, adapun cara-cara bagaimana kita supaya aman, yaitu kan edukasi ya buat teman-teman bagaimana caranya meminjam ke pinjaman online yang ilegal dan tanpa kita harus takut kena teror. Tetapi itu juga kita yang menggunakannya, bukan memakai jasa pihak yang lain ya. Gitu. Jadi kita kita pakai aplikasinya, kita pakai cara-caranya, kita pakai tutorialnya lah kurang lebih begitu. Nah, lalu ya kita terima gitu uangnya misalnya begitu ya. Nah, tetap dengan tidak menggunakan jasa pihak lain. Nah, itu berbahaya teman-teman. Belum selesai masalah kita dengan satu pinjol atau dua pinjol atau tiga pinjol, kita malah kena jebakan Batman lagi sama jasa-jasa seperti ini. Apakah jasa seperti ini salah? Ya tidak tahu ya, saya tidak menyalahkan dan tidak juga membenarkan gitu. Hanya di sini di era ini di tahun 2023 ini ya semakin banyak modus-modus ya seperti inilah ya, kita harus hati-hati ya, tidak hanya pinjol, tentang kartu kredit juga banyak gitu, ada lah ya beberapa. Jadi tujuan kita kan membereskan hutang kita, membereskan masalah keuangan, dan channel money ini pun kan memang hadir untuk memberikan informasi kepada teman-teman bagaimana agar kita stop utang kita, stop pinjol, stop minjol gitu ya. Dan bersama-sama kalau yang sudah memiliki masalah pinjol ya ayo gitu, kita saling menguatkan, kita saling menyiapkan mental gitu maksudnya. Jadi teman-teman ketika mau minta solusi ya tinggal chat aja di kolom komentar, atau mau langsung chat konsultasi juga bisa, silahkan gitu, jangan ragu. Kenapa? Karena kalau teman-teman
terlalu memikirkan masalah ini ya bahaya juga ya, nanti teman-teman dipendem gitu, itu bahaya juga gitu, nggak boleh kayak begitu gitu. Sharing lah informasinya gitu, setidaknya ketika kita berbincang gitu dengan siapapun, itu kita dapat menemukan solusi, paling tidak ya beban kita sedikit berkurang. Nah, kembali ke masalah jasa-jasa seperti ini, jasa-jasa minjol itu, pertama kita harus hati-hati, yang kedua karena memang mereka meminta data ya, sekalipun mereka katanya menggunakan data-data fake gitu, data-data palsu, yang kemudian bujuk rayunya atau iming-imingnya ya data kita aman gitu. Nah, mau aman gimana orang kita kasih data ke mereka gitu kan, logikanya kan begitu ya gitu. Kalau kita tidak yang lebih parah lagi itu adalah meminta uang lebih dulu ya, transfer lebih dulu, misalnya mau pencairan sekian, 1 juta, misalnya 10 juta, ada kita harus transfer misalnya 1 juta 2 juta gitu. Ada yang begitu, ada juga yang memang dia tidak meminta transfer lebih dulu, tetapi minta data kita lalu mereka mencairkan, dan pembagian sharing lah ya, sharing pinjaman misalnya 70-30, misalnya 70 ke kita, 30 ke mereka, 60-40, nah seperti itu. Nah, itu harus hati-hati dengan jasa-jasa seperti itu. Bukannya malah kita nanti untung, bukannya malah kita nanti mendapatkan solusi, malah justru akan menambah beban kita sendiri. Jadi himbauannya ya memang tidak ada lagi caranya kita adalah untuk stop utang, siap terima resikonya untuk galbay kalaupun memang teman-teman tidak mau ya gitu. Nah, satu itu, yang kedua ya carilah pinjaman-pinjaman yang memang sekiranya aman ya, teman-teman bisa deskripsikan sendiri, bisa menguraikan sendiri aman itu yang seperti apa. Teman-teman bisa cari referensi cara berhutang yang bijaksana kalau memang teman-teman solusinya untuk meminjam atau berhutang. Semoga informasi ini membantu, dan semoga juga teman-teman yang saat ini sedang mengalami masalah keuangan segera selesai. Dan stop gali lubang, tutup lubang. Oke teman-teman, terima kasih.